Dinas Perhubungan Kota Makassar mencatat 17.112 anak sekolah dan guru menggunakan layanan bus sekolah gratis selama periode Januari-Juni 2025. Diketahui Disub Makassar melayani antar jemput anak sekolah menggunakan 5 armada, 3 diantaranya bus listrik, selebihnya bus konvensional. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jusman, menyampaikan bus sekolah milik Disub melayani 5 trayek pengantaran penjemputan, antara lain Terminal Malengkeri Karebosi, Terminal Dayak Karebosi, Terminal Panakukang Karebosi, Antang Karebosi, dan Terminal Daya Untia. Untuk trayek Terminal Malengkeri Karebosi melewati 26 sekolah, trayek Terminal Daya Karebosi melayani 16 sekolah, kemudian trayek Panakukang Karebosi melayani 12 sekolah, trayek Antang Karebosi melayani 20 sekolah, dan trayek Terminal Daya Untia 5 sekolah. Operasi bus sekolah gratis ini mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah untuk pengantaran, dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah hingga 16 waktu Indonesia Tengah untuk penjemputan. Layanan transportasi ini untuk memastikan kemudahan mobilitas pelajar dengan transportasi yang aman dan nyaman. Pemkot Makassar mengimbau para orang tua dan sekolah untuk memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Layanan ini juga dihadirkan untuk membantu dan meringankan biaya transportasi anak sekolah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Reza, mengatakan Dishub kembali mengefektifkan layanan antar jemput anak sekolah. 3 bus listrik yang dimiliki dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT. Menariknya, armada ini bisa memantau langsung pergerakan aktivitas dalam bus maupun di luar bus. Misalnya pergerakan supir saat menjalankan kendaraan, aktivitas penumpang, hingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan supir saat mengemudi. Selain itu, bus listrik dilengkapi fasilitas pendukung pembelajaran dan hiburan bagi siswa. Fitur-fitur canggih bus listrik meliputi CCTV dan NVR, memantau aktivitas sopir dan penumpang secara langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jusman, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Saat ini dalam rangka mendukung visi mulia, yaitu dalam rangka peningkatan layanan pendidikan di Kota Makassar, kami menyiapkan ada empat rute atau koridor untuk bus sekolah. Yang pertama adalah dari Malengkeri ke Karebosi, kemudian dari Panakukang ke Karebosi, kemudian dari Antang ke Karebosi, kemudian selanjutnya dari Untia, dari Terminal Dayak ke Untia, dan yang terakhir adalah dari Dayak ke Karebosi. Ada 5 bus sekolah dan 5 koridor yang dilayani. Untuk saat ini kita ada 3 bus listrik, ada 2 juga bus yang berbasis BBM. Ketiga bus listrik ini sudah menggunakan teknologi artifisial, kemudian menggunakan sensor IoT. Keunggulan daripada ketiga mobil bus kita ini bisa terpantau perjalanannya, kemudian trayeknya juga bisa terpantau baik dari mobile maupun dengan web-based atau desktop yang ada di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Kemudian berbasis Android juga kita bisa pantau mengenai aktivitas yang ada di dalam bus maupun di luar bus. Beberapa keunggulan lainnya adalah selain bisa memantau perjalanan bus kita melalui aplikasi ini, kita juga bisa memantau kondisi siswa yang ada dalam kendaraan, aktivitasnya dan bagaimana keadaannya di dalam. Kita bisa menghitung, kemudian bisa mendeteksi juga hal yang membahayakan bagi siswa. Terus selanjutnya kita bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sopir. Misalnya pelanggaran parkirnya, kemudian pelanggaran mengambil kecepatannya, pelanggaran terhadap jalurnya misalnya. Selain daripada itu, pelanggaran termasuk juga perilakunya. Perilaku sopir yang menyimpang, misalnya merokok, ataukah mengantuk, atau tidak fokus, ya.
kita bisa memantau semua kondisi baik sopirnya maupun siswa-siswa yang di dalam kendaraan. Selain itu kita juga menyiapkan internet di dalam mobil ini. Internetnya sudah cukup lumayan, kita bisa berinteraksi dengan sopir ini, dengan kendaraan ini di luar sistem. Hal lain juga yang tidak kalah bagusnya mobil ini karena difasilitasi dengan beberapa fitur-fitur tambahan. Misalnya adanya smart TV yang bisa digunakan untuk sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan berlalu lintas misalnya. Terus yang selanjutnya ada hal yang juga cukup menarik. Sebenarnya kita bisa menegur sopir pada saat dia melanggar. Terus yang selanjutnya kita bisa berkomunikasi juga dengan siswa-siswa yang ada di dalam kendaraan. Jadi sudah sangat bagus sekali. Mungkin saat ini adalah yang kita pikirkan adalah pertama adalah bagaimana benar-benar kendaraan ini lebih optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Teman-teman hari ini sudah melakukan sosialisasi. Kemudian kami juga meminta ke staf-staf kami untuk ini dipublikasikan melalui media-media yang ada di Dinas Perhubungan maupun media-media Pemkot. Ya, alhamdulillah beberapa hari ini dengan adanya sosialisasi itu dan juga termasuk media-media yang diminta oleh Pak Wali untuk dipublikasikan untuk mendukung keluarga siswa miskin atau siswa dari keluarga miskin maksud saya. Saat ini kita akan melakukan pendataan termasuk yang saat ini siswa yang selalu naik di dalam bus. Kemudian yang kedua kami akan melakukan rerouting untuk memenuhi bagaimana bus ini bisa lebih dekat kepada siswa-siswa yang dari keluarga miskin. Yang kita lakukan sekarang adalah melakukan pendataan, terus yang kedua melakukan mapping terhadap di mana distribusi ataupun masyarakat keluarga miskin yang di masyarakat ini spot-spot yang masih berada atau wilayah-wilayah yang masih banyak kantong-kantong miskinnya gitu. Nah, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan rerouting, tapi tetap mempertimbangkan dimensi jalan, kemudian keamanan kendaraan, karena mobil ini cukup besar ya, 8 meter. Jadi rute-rute yang dipilih tentunya rute-rute yang tidak berpotensi macet, kemudian dimensi jalannya lebih lebar, ya, kemudian memperhatikan juga U-turn-nya, perputarannya, dan yang terakhir lagi yang paling kita perhatikan adalah jarak tempuh. Jarak tempuh ini karena setiap siswa yang dijemput itu diharapkan tepat tiba di sekolah tidak terlambat. Terus yang kedua jarak tempuh ini karena ada konsumsi listrik, ya, jangan sampai juga terlalu lama di jalan sehingga bisa menimbulkan konsumsi listrik terlalu tinggi. Ya, tapi alhamdulillah selama ini rute-rute yang kita pilih adalah rute-rute yang sudah kita pertimbangkan dengan baik, ya, termasuk juga adanya potensi misalnya terjadi crossing lain dengan jalur angkot. Ya, kita sudah komunikasi dengan Organda dalam hal ini bagaimana mewujudkan sinergitas, ya, tidak satu pun ada yang dirugikan. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.